Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku semuanya, kita bisa berkumpul walaupun berkumpulnya via video. Dan hari ini pembahasan kita pada kali ini adalah tentang hal yang akan datang kepada kita, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban. Pada hakikatnya saudaraku semuanya, ada orang dan banyak orang yang bertanya kenapa kita harus berkurban. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, berarti ada yang harus dipertanyakan balik. Apakah kita tidak berkurban selama hidup kita? Banyak pengorbanan yang telah kita lakukan untuk hidup kita. Tapi yang harus dipertanyakan adalah apakah semuanya itu berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu berkurban ini adalah salah satu perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Fasolli, maka sholatlah, dirikanlah sholat. Lirabbika, nah untuk Tuhanmu. Nah setelah itu ada lanjutannya, wanhar, kemudian berkurbanlah. Maka dari itu ada hal yang memang ini adalah instruksi yang harus kita laksanakan, instruksi yang harus benar-benar kita tunaikan. Karena apa? Banyak harta yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak paham ada porsi-porsinya di mana harta ini harus diberikan kepada ini, harus diberikan kepada ini. Dan Alkisah, ketika kita mengetahui dulu orang-orang terdahulu, bahkan nabi-nabi telah mengajarkan kepada kita untuk berkorban, seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim. Apa yang kita kurbankan hari ini? Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hanya diinstruksikan untuk mengorbankan harta kita, menukarkan kambing, menukarkan unta kalau di Arab, menukarkan hal-hal yang lain, kemudian disedekahkan kepada orang-orang. Tapi hari ini benar-benar kita harus belajar kepada orang-orang terdahulu dan nabi-nabi yang telah mengajarkan kita untuk berkorban. Maka dari itu, saya ingin menghimbau kepada saudara semuanya, pahamilah bagaimana hakikat berkurban. Yang pertama, berkurbanlah, karena berkurban sudah kita lakukan untuk Anda yang sudah menikah. Ketika Anda menikah, ada hal yang Anda kurbankan. Apakah itu? Anda mengorbankan mantan-mantan atau orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ketika kita yang namanya memegang agama Islam, ada yang kita korbankan. Kita mengorbankan yang namanya kepercayaan-kepercayaan lain. Ketika kita mau sesuatu, pasti kita mengorbankan yang lain. Itu sudah layaknya kehidupan yang ada di dunia ini. Seperti itu. Jadi Allah menginstruksikan atau menyuruh kita dalam firman-Nya di surat Al-Kautsar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Hari ini kita harus benar-benar tergugah hatinya untuk bersama-sama ingin berkurban. Karena yang pertama, kurban ini dari kategori hurufnya atau arti dari kalimahnya adalah qoriba, dekat. Nah, kurban ini mendekatkan diri kita kepada pencipta kita. Jadi wasilah dari kurban ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Kalau misalnya dalam kata ihsan kan, ketika kita beribadah, fa illam takun tarahu ka'annahu yaraka. Kalau kita belum melihat Allah, santai aja, Allah insya Allah melihat kita. Gitu. Jadi seperti itu. Pokoknya apa-apa karena Allah, karena Allah, karena Allah. Yang kedua, menambah lebih jauh ketakwaan kita di dunia. Karena apa? Kita sudah tidak memikirkan esensi harta ini. Ya Allah, aku kalau berkorban, bagaimana dengan kehidupanku dan lain sebagainya? Aku kurang ini dan lain sebagainya. Belanjakanlah harta untuk Allah. Santai. Karena kita berbelanja dengan zat yang mempunyai harta di dunia ini. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Allah mempunyai harta banyak. Maka hari ini kita berbelanja dengan Allah. Hari ini kita menunaikan dengan kurban. Insya Allah Allah akan mengganti yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah apa? Yang pastinya akan yang namanya kita mendapatkan yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini saudaraku semuanya, bagaimana kita memahami, bagaimana kita harus mengetahui kadar diri kita. Maka dari itu, coba dan lakukanlah untuk berkurban sedini mungkin. Barakallah, insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, mohon maaf bila ada salah kata.
Dan insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama tergugah hatinya pada hari ini untuk berkurban semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Sehat selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.